الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق إلى صراطك المستقيم وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini Allah izinkan kita kembali bertemu di majlis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Harapan kita kepada Allah berkah hadirnya kita di majlis ilmu, Allah tambahkan nikmat sehat badan kita, Allah berkahkan umur kita, dan Allah bukakan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan bacaan kita An-Nasaih Diniyah kalau nggak salah ini. Memasuki halaman 20, baris ketiga dari bawah ya. Fanzur itu ya. Ya. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur rahimakallahu hal tara taqsiran asna'a min taqsirin hadainil abdain fi haqqi sayyidihima wa hal taqum lahuma indahu hujjatun aw uzrun wa hal ahadun ahaqqu bil iqabi wan nakali minhuma li jara'atihima wa qillati ta'zimihima li sayyidihima fahdhar an takuna ahadar rajulain al-mas'umain al-jahil alladhi la yata'allamu awil alimu alladhi la ya'lamu la ya'malu fatahlaka ma'al halikin wa tahsuru dunya wal akhirah dzalika huwal husranul mubin. Wa amma ittisa'u fi ulumid diniyah an-nafi'ah wal iktisari minha wa ziyadati ala qadril hajati fadzalika min a'zamil wasaili ila Allah wa afdalil fadaili inda Allah walakin ma'al ikhlasi liwajhillahi
fi talabil ilmi wa ma'a mutalabatin nafsi bil amali bima ta'allama wa ta'limuhu li ibadillahi muridan bidzalika kullihi wajhallahi wad daral akhirah wa tilkal martabatu hiya allati tali martabatan nubuwati wa jami'a maratibil mu'mini wa anzala minha fa innal ulama al-amilin humul wasitatu baina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal muslimin. Waqad qala Allah Ta'ala fi fadli ahli al-ilmi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi fanzur kaifa qaradahum ma'a malaikati fi syahadati ala tauhidihi wa qiyamihi bil qisti wa huwal adlu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddi lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala mu'allif rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fanzur rahimakallah, perhatikanlah oleh kamu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepadamu. Hal tara taksiran asna'a min taksirin hadzainil abdain fi haqqi sayyidihima. Apakah kamu memperhatikan atau melihat kelalaian, ya, taksir yaitu kelalaian. Asna'a min taksiri hadzainil abdain, yang lebih buruk, asna yang lebih buruk, min hadzainil abdain, dari dua hamba ini. Yang pertama adalah orang yang diperintahkan oleh tuannya mengantarkan satu barang. Sang tuan menuliskan surat, ya, yang mana surat itu adalah petunjuk jika orang yang disuruh ini mendapatkan kesulitan-kesulitan, hal-hal yang berkenaan dengan pengiriman barang. Sayangnya orang yang diperintah ini tidak membuka surat tersebut. Yang kedua adalah orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ya, itu yang dimaksud daripada apa tadi? Hadzainil abdain. Ya, perhatikanlah oleh kamu, ya, adakah yang lebih buruk daripada dua hamba ini?
fi haqqi sayyidihima, pada hak tuan daripada kedua orang tersebut. Ya, adakah yang lebih buruk ya dari kelalaian dua orang tersebut? Yang satu lalai kepada bosnya, yang satu lalai kepada Tuhannya. Ini contoh ya bagi siapapun hamba Allah, ya, dia punya kewajiban tidak saja kepada bosnya yang dia bekerja padanya, tetapi dia juga punya kewajiban kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dia orang yang berilmu, yaitu al-alimu lam ya'mal bi'ilmi, orang yang berilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Wa hal takumu, katanya, lahuma, ya, wa hal takumu lahuma indahu hujjatun au udhrun, ya. Wa hal takumu, ya, apakah keduanya ini ya mendirikan, qama yaqumu, mendirikan atau memberi alasan, takumu lahuma, ya, indahu hujjatun au uzrun, apakah keduanya ini memiliki alasan, ya, mendirikan alasan atau memberikan alasan, ya, kepada dua tuannya tadi. Wa hal takumu lahuma indahu hujjatun au udhrun. Ya. Jadi apakah kedua orang yang disebutkan tadi mampu memberikan alasan kepada keduanya, ya, dengan hujjahnya, dengan uzurnya. Hujjatun sama juga dengan uzrun, ya, alasan-alasan. Apakah dia punya alasan, dapat memberikan alasan-alasan kepada keduanya. Wahal ahadun ahaqqu bil iqabi wan nakali minhuma li jara'atihima wa qillati ta'zimihima. Pun apakah, ya, seseorang itu lebih berhak dengan iqab, ya, dengan ganjaran, ya, apalagi iqab siksa, ya, gitu ya, dengan siksa. Wan nakal sama juga, al iqab wan nakal dia juga. Apakah salah seorang itu lebih berhak, ya, menerima yaitu ganjaran atau menerima siksa? Lijara'atihima, karena keberaniannya, karena kekurang ajarannya, ya, karena keberaniannya, karena kekurang ajarannya, yaitu apa, mengenyampingkan, ya, apa-apa yang sudah ditentukan oleh kedua tuannya tadi.
udah kurang ajar. Kalau bahasa kurang ajar, bijara'atihima, yaitu karena kekurang ajarannya, karena keberaniannya menyampingkan ya, segala petunjuk daripada tuannya. Dan wakillati ta'zimihima, karena kurangnya pengagungan atau penghormatan kepada li sayyidihima, kepada tuan keduanya. Ya. Jadi apakah salah seorang daripada keduanya? Apakah si orang yang disuruh ya pantas menerima siksa, menerima ganjaran daripada tuannya, atau orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, padahal dia tahu apa yang harus dilaksanakannya, tapi dia tidak mengamalkannya. Ya, layakkah ia mendapatkan balasan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekurang ajarannya, ya, karena yaitu keberaniannya ya menyepelekan apa saja yang menjadi tuntunannya daripada tuan-tuannya. Nah, ini kalau kita mengikuti alur cerita dari atas, kita tahu ya betapa buruknya seseorang yang seharusnya dia tidak akan mengalami kesulitan di perjalanan untuk mengantar barang, kalau dia mau membuka itu petunjuk-petunjuk daripada tuannya. Begitu juga seorang alim, ya, dia tidak akan mengkhianati Tuhannya, ya, kalau betul-betul dia mau beramal dengan ilmunya. Jadi fanzur, katanya, perhatikan oleh kamu rahimakumullah, semoga Allah curahkan keberkahan atau rahmat Allah kepada kamu. Ya, coba pikirkan tuh, bagaimana tuh dua laki-laki tadi, ya, di mana dia yaitu melakukan satu kelalaian. Adakah kelalaian yang lebih buruk daripada dua laki-laki ini? Nah, di sini kita dapat tahu bahwa layak sekali kalau keduanya mendapatkan satu tadi apa? Azab, ya. Mendapatkan apa? Iqab. Ya. Dan nakal, dia juga mendapatkan siksa. Fahdhar, nah baru ya, mu'alliful kitab memberi pandangan kepada kita, fahdhar, hati-hatilah, ingat-ingatlah, antakuna ahadar rajulain, agar kamu tidak menjadi salah seorang daripada dua laki-laki tersebut. Jangan, kalau kita bekerja kepada seseorang atau kita dimintakan tolong oleh seseorang, ya, tolong perhatikan petunjuknya, ya, perhatikan petunjuknya, apakah tertulis atau dengan lisan, perhatikan, jangan sampai kita salah, apalagi salah alamat, ya, menyerahkan sesuatu bukan pada haknya, itu kan berbahaya. Ini barang amanat. Ya. Begitu juga orang yang berilmu, ya, dia menggoreng ilmunya hanya untuk mencari keuntungan. Ilmu dijadikan barang dagangan, ya, untuk meraih keuntungan. Ini berbahaya orang berilmu seperti ini. Nyata sudah zaman sekarang luar biasa.
Berilmu hanya untuk mencari keuntungan, bukan pengamalan daripada ilmu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahaya ya. Jadi fahdar katanya, hati-hati, awas-awas kamu menjadi salah seorang daripada kedua laki-laki ini. Ar-rajulaini mathumain, ya, mathumain yaitu ya kalau bahasa kitanya sih kasar ini ya, dua laki-laki yang sial dangkalan katanya, mathumain. Udah sial dangka, bahasa apa itu? Ya seharusnya keduanya ini selamat. Emang sudah ada petunjuk, tinggal jalanin. Ya, dia tidak laksanakan. Ini namanya sial dangkalan ini. Ya, itu bahasa Jerman tapi sih. Udah masuk main al-jahil katanya, bodoh lagi ya. Yang pertama alladzi yata'allam, nggak mau tuh mempelajari, tinggal buka doang tuh amplop isinya petunjuk-petunjuk ya, selamat dia ya, selamat daripada murka tuannya. Yang kedua, al-alimul ladzi la ya'mal, dia berilmu tapi tidak mengamalkan akan ilmunya. Kalau begitu nggak selamat, dua kali celaka, itu sial dangkalan berarti ya, udah tahu tapi tidak mau beramal. Fatah laka ma'al halikin, sehingga engkau menjadi orang yang celaka ya, jadi orang yang binasa. Engkau akan menjadi orang yang binasa, ma'al halikin, bersama orang-orang yang binasa. Udah satu grup sudah, Masya Allah, nyata sekarang dipertontonkan sudah sama Allah, kelihatan satu grup udah mereka, kata roti gerung satu kolam. Bego ya, dibukakan aibnya semuanya, kelihatan sudah ya. Fatah laka ma'al halikin, kau akan menjadi orang yang celaka atau binasa bersama orang-orang yang binasa. Wa tasyurud dunya wal akhirah, dan kau menjadi orang yang merugi dunia maupun akhirat. Ya Allah, rugi benar sudah. Orang kalau udah nggak dipercaya sama tuannya, gimana? Udah nggak ada job lagi sudah. Iya, disuruh ini enggak, disuruh ini enggak. Ya, orang kalau nggak bekerja, nggak ada tugasnya, kira-kira gimana? Kan nggak enak, gerah bener ya. Sedangkan kawan-kawannya semuanya sibuk mengerjakan ini, mengerjakan ini. Dia nggak dikasih kerjaan, rugi dia, rugi. Jadi otaknya nggak kepake, tenaganya nggak kepake, jumut sudah. Akhirnya ngobrol meja. Fatahsurud dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranil mubin, ya, yang demikian itu adalah merugi katanya, atau kerugian yang nyata. Khusran ya, kerugian, al-mubin yang nyata betul. Ya Allah, hebat-hebat pangkatnya. Sekarang gimana? Ngedekem semuanya udah. Ada nggak kerjaannya kalau begitu? Ya, khusranul mubin. Ya Allah, hati-hati, jangan pernah lalai dengan apa tugas yang menjadi tugas kewajiban kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, selesai. Alhamdulillah dapat pengertian kita sudah. Ya, kepada siapapun kita jangan pernah yaitu mengkhianati. Ya, mengkhianati daripada apa yang diamanatkan. Jalani aja. Kita dimintakan tolong sama kawan kah, sama saudara, sama orang tua, atau kita kepada orang yang kita bekerja kepadanya, jalani sudah. Ya, jalani. Seandainya ada petunjuk-petunjuk, dengarkan, baik secara lisan maupun secara tulisan. Perhatikan dulu, jangan berangkat dulu kalau sebelum mengerti. Kalau sudah mengerti, baru jalani tugas. Itu yang benar.